Kudus dikenal sebagai kota sejarah, ruang perjumpaan antara budaya, spiritualitas, dan kehidupan sehari-hari. Namun jauh dari pusat kota, sebuah bentang alam berdiri senyap, menjadi penyangga kehidupan kawasan pesisir utara Jawa. Kami lahir di Muria, hidup di Muria, dan mungkin akan mati di Muria. Maka kami harus bisa berdampingan. Seandainya Gunung Muria bisa berbicara, mungkin beliau berpesan kepada kami bahwa beliau sudah lelah. Apa yang diberikan kepada kami mungkin sudah terlalu banyak. Saatnya kami menjaganya sekarang. Gunung Muria adalah satu kesatuan ekosistem besar, hutan hujan tropis, mata air, dan habitat beragam flora serta fauna. Keberadaan Muria menopang kehidupan lintas wilayah. Apa yang terjadi di Muria akan berdampak jauh ke bawahnya. Namun dalam perjalanan waktu, penjarahan hutan menjadi hal yang jamak. Alam dianggap kuat seolah tak pernah habis. Hutan juga menjadi ruang eksploitasi perburuan satwa. Kalau saya lebih tepatnya bukan memburu ya, tapi memikat. Karena targetnya memang burung-burung. Kalau untuk saya sendiri biasanya saya mencari burung yang memang nilai ekonominya tinggi. Di masa saya itu yang memang benar-benar lagi booming ya, burung pleci kacamata itu. Dada kuning, mata coklat. Di tahun 2018 ke atas itu untuk bahannya aja baru dapat dari hutan, keluar hutan itu udah paling murah 250.000. Kalau sekarang mungkin jutaan udah. Iya, di tahun 90-an sampai tahun 2000-an lah. Itu sangat normal. Dari pagi udah ada orang yang naik, pergi mikat ya kayak. Sore pulang udah bawa hasil banyak gitu digendong. Udah suatu jadi pemandangan yang udah biasa kayak dulu. Dulu di pohon-pohon sana ketika berbuah, burung pleci itu sangat banyak sekali. Dan dengan sangat mudahnya kita memikat burung itu. Dan akhirnya ketika sekarang kita ingin mendengarkan kicauannya di alam sudah tidak bisa mendengarkannya lagi. Sangat menyedihkan. Karena saya seringnya keluar masuk hutan kan, jadi ngerasa kok sekarang berasa sepi banget gitu. Jadi udah mulai agak merasa bersalah dan berdosa juga. Sangat berasa. Karena sekali mikat waktu dulu itu kan bisa langsung ratusan, dapatnya ratusan. Buat saya langsung berasa sesepi itu. Ternyata kita sebagai manusia tidak bisa lepas atau tidak bisa jauh dari alam. Gitu aja. Jadi memang kita harus menjaga alam supaya alam menjaga kita. Melihat perubahan yang terjadi di Gunung Muria, Teguh Wiono menyadari bahwa Muria tidak bisa terus dibiarkan. Teguh dan warga Muria lainnya membuat keputusan untuk bergerak, menjaga gunung yang telah memberi mereka kehidupan dengan mendirikan Peka Muria. 2023 bulan Juli waktu itu, karena waktu itu atas amanat seorang sahabat, beliau mengamanatkan kepada kami bahwa
kami harus menjaga Mulia sampai kapanpun. Maka kami bertujuh, kebetulan saya ada dan 6 orang lainnya berkumpul dan waktu itu sepakat untuk membuat kelompok konservasi. Dari namanya Bekam Mulia, memang kami ingin menyentuh hati semua orang bahwa siapa yang peka terhadap Mulia boleh ikut kami, boleh ikut gerakan kami, boleh ikut konservasi bersama kami. Karena kami menyadari bahwa semua yang ada di Mulia adalah tanggung jawab kami. Tanggung jawab kami yang ada di Mulia juga. Tidak bisa, misalnya memang itu hak milik negara, terus nanti negara yang merawat, tidak bisa. Apa yang ada di Mulia memang harus kami yang merawat, kami yang memanfaatkan, dan kami yang harus terus melestarikan. Dan kebetulan teman-teman yang dari Bekam Mulia itu ngajak jalan gitu, keliling, patroli lah ibaratnya. Dari situ saya kok ngerasa, wah boleh nih gabung buat apa ya, istilahnya penebusan dosa lah. Ya, tahun ini untuk penanaman sendiri Gelaga Arjuna, penanaman fikus, karo pendataan ini jumlah mata air sing ana di Gunung Muria. Setelah penanaman itu kita lanjut aktivitas kayak biasa nih. Oh iya apa? Kita tadi kan nemuin jejak kan di pinggir lahan kopi, perkebunan kopi. Nah, selanjutnya kita coba pasang kamera trap di jalur. Terus itu mau kamera bawa berapa toh? Ngeloro. Baterai cukup, seling bawa. Udah aman semua ya. Jadi langsung pasang ini. Tinggal pasang aja, kita biar tahu nanti macan yang mana dari 14 individu yang sudah terdata. Oke, aman kabeh ning tas. Siap. Ayo. Pak. Tahun 2009 menjadi pengingat penting untuk warga Muria. Longsor terjadi tepat di atas salah satu mata air yang selama ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Peristiwa itu memberikan peringatan bahwa kerusakan hutan bukan lagi isu jauh, melainkan ancaman nyata bagi kehidupan. Tumbuh kesadaran bahwa Muria perlu dipulihkan dan dirawat secara langsung. Program Bekam Mulia saat ini yang sudah jalan penanaman, kami melakukan penanaman di beberapa titik untuk memulihkan mata air. Dari dulu yang longsor, sekarang sudah hijau kembali, walaupun tidak semuanya karena ada beberapa tanah ya memang karena sudah tinggal batunya ya. Emang jejak kan ning isor, berarti kemungkinan kan munggah kene ya. Kini pasang sini. Nah, ini kanan kiri. Oke. Ya lumayan terlalu dekat tapi oke lah. Oke, coba gini. Tok kamera tok. Ada lagi pemantauan satwa. Apa yang masih ada di Mulia kami pantau, kami inventarisir. Apa sih yang masih ada? Apa sih yang harus dilestarikan dari Mulia ini? Itu termasuk macan tutulnya, elang Jawanya, termasuk juga penanganan konflik macan tutulnya. Kondisi flora dan fauna
saat ini memang banyak yang hilang ya. Tapi kami yakin yang tersisa masih banyak. Di Mulia kebetulan masih ada 120 jenis burung. Ada macan tutulnya juga masih ada banyak. Dan itu memang harus kami dilestarikan. Kami bersama masyarakat semua. Karena itu adalah kekayaan kami dan di saat itu hilang satu, maka ekosistemnya akan berubah. Di saat ekosistem berubah, maka semua yang ada di Mulia, semua akan berubah. Karena ekosistem itu adalah kunci dari apa yang hidup di Mulia, termasuk floranya juga. Wes aman kan? Aman. Buka. Tak teki. Oke, cukup. Ada. Wes terus balik aja iki. Piye? Wes? Saman. Clear semua. Clear. Ambil tas tangannya. Tak buka ya? Ya, buka. 1, 2, 3. Coba lagi, setting. Oh, setting. Cek hasil pemasangan kamera kemarin. Oh, dapat ya. Cek dulu. Ya coba dicek dulu ini hasilnya. Ini lihat deh. Ki settingannya kepiye iki? Settingannya ini 24 jam, interval videonya 0,6. Oke, coba cek di monitor biar lebih jelas. Coba tak cek ya. Weh, iki siang dapat siang kan? Iki yang kemarin. Berarti individu yang ke Individu berapa ini? F7. Nah, dilihat dari polanya situ. Iki ya. Coba dicek itu apa polanya, polanya yang kayak kembang kan? Persis kok. Iya iya. Kembang-kembangan ini. Individu nomor 7. F7 ya. Yang malam, video malam. Masih individu yang sama kayak itu. Oh, sama ya? Sama, F7. Tapi iki kok ngene. F7. Oh iya. Itu kan mundur kayak gini tuh muter. Set. Iki jantan ya. Positif. Di lereng Gunung Muria, menjaga hutan tidak selalu berarti berhenti bertani. Bagi warga desa Colo dan desa-desa sekitarnya, bertani justru menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan alam. Mereka bertahan di lahan yang sudah ada, tanpa melakukan perluasan lahan merambah hutan. Kalau isu terbesar sejak ada reformasi itu alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan memang tidak bisa dipungkiri karena pertumbuhan penduduk, terus kebutuhan ekonomi meningkat, itu kan masyarakat lebih banyak yang menggunakan lahan milik negara untuk menjadi perkebunan. Tapi bagi kami itu tidak masalah. Kami ajak ngobrol dari hati ke hati. Karena kalau kami ngobrol tentang macan tutul atau tentang elang Jawa itu mereka tidak nyambung. Mereka lebih penting mana manusia atau macan tutulnya. Dan di saat sela-sela itu maka kami selipkan, Pak, mungkin Bapak akan punya kopi banyak dengan merambah hutan. Tapi dengan kopi itu nanti suatu saat mungkin Mulia akan mati airnya. Maka mungkin Bapak punya kopi banyak, bisa beli beras, tapi mau mandi harus beli air. Mau nyeduh kopi harus beli air lagi. Hutan tidak hanya dipandang sebagai ruang produksi semata. Ia adalah amanah titipan yang harus dijaga dan diwariskan. Bukan hanya pohonnya, tetapi juga pengetahuan, budaya, dan nilai hidup yang tumbuh bersamanya. Dari sinilah tanaman-tanaman khas hutan Muria dimaknai ulang. Bukan untuk dieksploitasi, melainkan dirawat,
diolah dan dikenalkan secara bijak. Ya, kalau khas yang emang terkenal itu ya buah parijoto itu. Buah parijoto yang dulunya emang banyak sekali ditemukan di Muria, di hutan-hutan. Jadi ada beberapa masyarakat yang emang mengambil dulu. Jadi mereka mengambil, nanti dijual ke pedagang wisata religi Sunan Muria. Dari pedagang itu nanti dijual ke peziarah biasanya berupa tangkai itu. Kalau ditanam enggak, karena dulu kan emang di hutan banyak ditemukan. Cuma ada cerita tutur bahwa parijoto itu mitosnya bagus untuk kesuburan dan bagus untuk kesehatan ibu hamil. Biar kandungannya sehat, anaknya lahir sempurna. Kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan cantik, seperti itu. Bukan hanya ganteng, cantik secara fisik, tapi secara perilaku juga rupanya. Jadi lebih ke bahwa itu buah kesehatan dulunya. Nah itulah yang diturunkan sampai sekarang. Ya, Indonesia kaya, banyak tumbuhan khususnya itu yang belum banyak yang kenal, yang banyak manfaatnya. Ya salah satunya parijoto itu tadi. Apalagi parijoto itu kan ada historinya, ada nilai budayanya, tradisi, dan nilai ekonomisnya ya pasti. Nah, masih banyak tanaman-tanaman Indonesia yang emang belum dikenal, dan Muria punya parijoto, kenapa nggak dikenalin aja gitu loh. Jadi bagaimana kita bangga mencintai potensi lokal dan produk-produk lokal, karena harapan kami itu ya lebih keseimbangan, bahwa apa yang kita ambil dari alam ya setidaknya kita kembalikan ke alam. Udah sampai mana? Udah semua? Oh ya. Ini nanti jangan lupa dipilih yang biji tunggal ya, atau biji kopi lanang kayak gini. Nah, ini biji lanang. Nah, berarti ini ada manfaat, ada khasiat tersendiri yang ini nanti. Dan harganya, rasanya juga berbeda. Nah, itu. Seperti ini ya, Mas? Mana? Oh ya, betul. Nah, yang seperti ini, itu yang biji tunggal. Oke, itu ya. Dilanjutkan ya, nanti tak tinggal melanjutkan sangrai dulu. Nanti langsung dibawa ke sana. Jadi kita lebih bekerjasama dengan petani-petani sekitar yang emang mereka sudah ada lahan dari dulu, untuk kami ajak bekerjasama, untuk kami ajak memproduksi, mengolah kopi. Salah satunya itu untuk menjaga kelestarian alam, supaya orang-orang atau warga sekitar itu tidak memperluas penanaman pohon atau penebangan pohon liar di kawasan Muria sekitaran. Nah, artinya jangan terlalu memperlebar penanaman di sekitaran, supaya ada batas-batas tertentu untuk yang dikerjakan petani dan yang dirawat untuk hutan alam, hutan Muria. Supaya tidak menimbulkan longsor, tidak menimbulkan bencana, dan kelestarian alamnya tetap terjaga. Tujuan aslinya dari kami untuk memperkenalkan itu lewat nge-brand, ya, brand kopi Muria. Makanya semakin banyak produsen di lereng Muria ini semakin mengembangkan inovasi-inovasi yang lain, maka di beberapa produsen itu kan pasti nama brandnya kopi Muria kan, entah itu kopi Muria apa, kopi Muria apa, kopi Muria apa. Artinya dari masing-masing produsen itu kan sama-sama untuk membranding nama Murianya itu. Jadi kita agar supaya nama Muria ini bisa semakin dikenal di seluruh Nusantara. Nah, itu nama kopi Muria itu semakin keangkat. Nah, itu. Saya ada, ambil saja, nggak apa-apa. Tapi secukupnya. Setidaknya anak cucu saya itu titipan anak cucumu, rawat saya. Hutan adalah amanah, menjaganya adalah ibadah. Kami tidak mengajak, kami hanya menginspirasi. Kami hanya memberi contoh
Apa yang kami lakukan adalah sesuatu yang memang harus dilaksanakan terus-menerus. Tujuan kami adalah kami memberikan sesuatu yang terbaik untuk Mulia.